Kan Pangeran Ronggo-Sukmo. Oh, tapi itu pengawalnya ya? Iya. Pengawal Ong Ting. Di atas juga banyak. Oh gitu. Khusus pemakaman warga keturunan Chinese. Oh. Satu komplek. Makanya di sana itu disebut dengan sebutan makam wali Cina. Oh. Itu satu komplek. Tadi air itu namanya apa Pak yang kita beli dari Dirjen? Itu namanya guci kuning kata orang sini. Ya. Tapi kalau warga keturunan, warga Chinese bilang guci itu disebutnya dengan sebutan guci naga. Oh gitu. Gunanya buat apa Pak itu? Ya istilahnya apa? Boleh dibilang buat bumbunya kita orang yang sedang melaksanakan usaha lah gitu. Oh. Ya, Buat usaha supaya lancar ya, gitu ya. Ada keberkahan tersendiri. Nah di depan sana kan banyak yang jual jerigen, jual botol kosong apa ya, maksud tujuannya untuk ambil air dari guci yang itu kalau nanti yang tahu. Dipakai buat mandi. Iya, dipakai buat mandi dan kalau bisa air yang sudah kita ngambil jual jerigen itu kalau bisa untuk biang. Biang. Iya, jangan sekali pakai. Oh gitu. Iya. Bisa sampai berapa lama? Boleh. Ya enggak, maksudnya diisi apa, dicampurin lagi terus diisi lagi itunya, dicampurin. Tapi hanya untuk mandi ya, bukan minum ya. Yang misalkan kita punya usaha, misalkan kita punya toko, punya warung, atau punya bengkel. Nah biasanya kalau toko kan ada apa? Etalase tuh. Nggak apa-apa, cepet-cepetin aja etalase itu. Yang mudah-mudahan saja yang tadinya orang yang melihat dagangan kita nggak ngeliat, nggak seneng, setelah dicepet-cepetin jadi cerah ininya, auranya gitu kan. Mudah-mudahan semua orang yang melihat dagangan kita biar semuanya pada senang gitu. Oh gitu ya. Yang rame untuk warga keturunan kesini itu biasanya Imlek. Oh Imlek, Imlek. Nah nanti juga nih Lebaran, Lebaran Haji tuh. Lebaran Haji ya. Banyak juga yang kesini. Oh ziarah ya. Pak, Bapak siapa Pak? Nama saya Hatam. Bapak apa di sini Pak? Selaku perwakilan warga Kuncen yang Kuncen ya. Orang asli sini ya Pak ya, tinggal ya, sini? Ya asli pribumi lah, kalau nggak mungkin, kalau bukan asli pribumi nggak bisa jadi beginian. Gitu. Itu ceritanya Sunan Gunung Jati menikah ya Pak ya, sama ini ya? Iya, jadi Putra Ong Ting itu bukan istri permaisuri sih, tapi beliau ini adalah istri selir dari Kanjeng Sunan. Oh gitu, istri kedua ya? Iya. Jadi kan Sunan Gunung Jati punya selir banyak, ada 4, 5 sama istri permaisuri gitu. Itu selirnya itu Ibu Putri Ong Ting atau Nyi Mas Laras Sumanding, itu nama ini gelar dari sininya. Terus istri selir yang dari Majapahit yaitu Ibu Nyi Mas Ratu Tepasari. Terus istri selir yang dari Demak yaitu Ibu Nyi Mas Penata Gama Kesambangan. Terus istri selir yang ada di Banten, Ibu Nyi Mas Kawung Manten yang punya anak Maulana Hasanuddin itu. Dan istri permaisuri namanya Ibu Nyi Mas Ratu Kakung Pati. Jadi jumlahnya memang ya ada 5 sama selir 4, permaisuri 1. Oh gitu. Makamnya Pak? Ya bukan, kita di sini baru di batasan pintu 3. Pintu 3. Untuk peziarah itu hanya bisa sampai di batasan pintu ini. Terkecuali kalau kita pengen ziarah yang langsung ke makam Sunan Gunung Jati adanya di pintu 9. Jadi kalau dari sini memang nanjaknya masih ada pintu lagi. Masih jauh ya. Nah kalau dibalik ini jadi apa Pak? Sama, masih seperti ini pemakaman. Pemakaman keluarganya. Iya, dari keluarga. Mungkin untuk di batasan tembok ini sampai ke atas sampai ke pintu 9 khusus untuk pemakaman keluarga Raja-Raja Cirebon atau keturunan Sultan gitu. Nah kalau yang kesini juga memang masih warga keturunan, cuma yang mungkin sudah rada jauh gitu. Ya memang sebetulnya boleh siapapun orangnya, siapapun peziarahnya, misalkan kalau kita punya kepengenan langsung ziarah ke pintu 9 bisa. Misalkan juga engkau bisa ke sana. Gitu ya. Tapi ya di situ kitanya harus bisa memenuhi syarat.
persyaratan yang harus kita penuhi karena kita harus minta izin ke keluarga Kanjeng Sunan sendiri, yaitu dari keluarga keraton. Itu keratonnya keraton Kanoman. Jadi kita minta perizinan dari sana. Ya mungkin di balik semua itu ada semacam kayak, ngomong kasar mah, administrasi lah gitu. Gitu. Karena saya nggak berani nawarin karena yang lumayan untuk administrasinya itu. Ada tata caranya lah ya, nggak bisa Iya. langsung aja masuk begitu ya. Nggak sembarangan asal kita siap bisa masuk, enggak. Ya walaupun maaf, bagi yang non muslim, bagi kita yang muslim mau ke sana, tetap pakaiannya harus pakaian adat seperti ini. Gitu. Misalkan yang non muslim juga harus begini. Gitu. Pakaian sarung, Baru tahu tuh. pakai baju koko sama pakai pakaian. Kepeci. Walaupun itu bukan kita yang muslim, yang non muslim juga seperti itu. Karena banyak dari warga keturunan Chinese yang ke sana. Kemarin aja hari Minggu dari Palembang sampai 5 mobil kecil yang itu bisa langsung ke sana. Itu semuanya warga keturunan semua. Gitu ya. Ya, Kalau sebenarnya kalau sejarahnya itu apa, Sunan Kalijaga sendiri, Sunan Gunung Jati itu sendiri gimana sih Pak? maksudnya? Sejarah awalnya? Ya sejarah awalnya beliau kan bisanya ada di Cirebon karena kan keturunan dari Pajajaran, yaitu cucu dari Prabu Siliwangi. Cucu ya, bukan anak? Bukan cucu. Cucu ya, cucu Prabu Siliwangi. Anak dari Nyi Rara Santang. Kan 3 putra mahkota dari Pajajaran itu ibu Raden Ki Walang Sungsang, terus Raden Kian Santang, sama Nyi Rara Santang, yaitu putra putri dari Prabu Siliwangi. Nah waktu zamannya beliau kan meminta izin untuk mempelajari ilmu agama Islam, tapi sama Prabu Siliwangi itu nggak diperbolehkan. Nah ketika kakak beradik itu nekat keluar dari kedaton ke ke Pajajaran, berkelana keliling Jawa Barat, singgah di di Godog, di Garut. Nah Kian Santang menetap di sana di Garut. Nah Ki Walang Sungsang sama Nyi Rara Santang dari Garut sampai singgah di sini di Cirebon, terus berguru ke Syekh Datul Kapi yang makamnya ada di seberang jalan sana itu, yang ada satu bukit lagi tuh. Berguru. Nah setelah mendapatkan ilmu ajaran agama Islam dari Syekh Datul Kapi, kedua kakak beradik itu disuruh hijrah ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Nah terus diganti nama, dikasih gelar, yang tadinya Raden Ki Walang Sungsang dikasih gelar dengan sebutan Pangeran Cakrabuana, yang ininya Nyi Rara Santang dikasih gelar dengan sebutan Ibu Saripah Mudaim, berangkat ke sana ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah Nyi Rara Santang atau Ibu Saripah Mudaim mendapatkan jodoh raja dari Arab, yaitu Syekh Syarif Abdullah. Terus mendapatkan 2 putra, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah dengan adiknya yaitu Syekh Nurullah. Makanya satu-satunya wali ya di antara wali 9 yang asli keturunan raja itu hanya Sunan Gunung Jati sendiri. Gitu ya. Wali-wali lain kan hanya keturunan habaib atau syekh gitu. Ya, ini hanya sekilas sejarah lah gitu. Kalau misalkan kita kaji, kita ungkapin, mungkin 1 hari nggak kelar untuk membahas sejarah ini. Ya, alhamdulillah saya juga sedikit banyak ngambil dari sejarah di buku itu, namanya buku Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon. Saya ngambil dari situ. Saya pelajarin, saya baca. Ya alhamdulillah karena saya ditunjuk begini kan, paling tidaknya kita harus tahu sedikit banyaknya tentang sejarah yang ada di sini. Kalau misalkan nggak tahu, ada peziarah yang nanya, yang saya pandu, yang saya bawa, terus saya nggak bisa nerangin, percuma kan gitu. Oke, thank you ya Pak ya. Ya, Siap.